selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu seluruh Indonesia, terkhusus sahabat-sahabat Bawaslu di Kabupaten Tangerang. Kembali lagi bersama kami di podcast Ngadem, Ngaji Demokrasi, yang mana pada episode kali ini kita akan berbincang bersama pimpinan Bawaslu Kabupaten Tangerang, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Selamat siang Pak Ulum. Oh, siang Pak Jun. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, teman-teman, beliau ini adalah selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Tangerang. Ya. Ya, di podcast kali ini kita akan banyak membahas berkaitan dengan tentunya dengan divisi yang beliau ampuh, yaitu tentang penanganan pelanggaran selama pemilu ataupun pemilihan berlangsung. Nah, kira-kira bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Ulum, apa itu divisi penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Tangerang sendiri? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya disclaimer dulu, Pak Junedi Abdillah ini juga orang yang membantu saya di Divisi Penanganan Pelanggaran, khususnya di bagian Gakumdu ya. Teman-teman semua, Divisi Penanganan Pelanggaran itu adalah salah satu divisi yang ada di Bawaslu, baik di RI maupun di kabupaten. Jadi dia fokus untuk menangani pelanggaran-pelanggaran. Terus yang kedua, selain penanganan pelanggaran juga kita mengampu divisi data dan informasi ya, datin ya. Nah, di divisi penanganan pelanggaran ini adalah divisi yang menjadi divisi alternatif terakhir sih, karena memang yang maju garda terdepan itu adalah divisi pencegahan. Ketika sesuatu itu udah kita cegah, kemudian masih terus terjadi dan kemudian memenuhi unsur, maka itu eksekusinya ada di kita. Seperti itu. Siap. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Tangerang. Nah, kira-kira bagaimana Pak Ulum nih ketika masyarakat menemukan pelanggaran di lapangan dan mereka takut untuk melaporkan, apakah ada cara lain agar Bawaslu bisa menindaklanjuti pelanggaran tersebut? Sebenarnya sih tentu ada. Pertama memang di penanganan pelanggaran ini pintu masuknya kan dua Pak Jun ya, ada laporan dan juga ada temuan. Laporan ini berangkat dari eksternal Bawaslu, sementara temuan ini berangkat dari internal Bawaslu. Artinya hasil pengawasan misalkan mengandung temuan. Nah, apakah ada alternatif lain? Karena memang ada masyarakat kita yang ingin melapor tapi dia ketakutan. Sebenarnya sih ada. Di kita itu kan membuka, ada kontak person yang khusus masyarakat waktu itu melalui WhatsApp. Masyarakat itu cukup mengirimkan WhatsApp, entah itu berbentuk foto, video, dan lain sebagainya, maka itu dijadikan sebagai informasi awal oleh Bawaslu atau Panwascam. Setelah melalui kajian, apakah itu memenuhi unsur formil atau dan materialnya, ketika memenuhi maka itu masuk dalam kategori temuan gitu. Ya, seperti itu sahabat Bawaslu sekalian. Jadi poin intinya teman-teman masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang jangan takut untuk melaporkan ketika menemukan dugaan-dugaan yang dianggap pelanggar. Silahkan laporkan ke Bawaslu Kabupaten Tangerang. Nah, ketika masyarakat memberikan laporan terhadap Bawaslu Kabupaten Tangerang, Pak Ulum. Nah, kira-kira mekanisme apa yang bisa dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam menangani laporan tersebut? Kalau masyarakat misalkan menemukan menemukan pelanggaran baik itu di pemilu maupun pilkada, mereka bisa langsung melaporkan ke Panwascam atau melalui Bawaslu. Prinsipnya semua pelanggaran itu pasti kita tindak, dan tentu juga dengan prosedur ya, karena tidak ujuk-ujuk kemudian Bawaslu langsung mengeksekusi. Tentu ada kajian awal namanya. Biasanya kajian awal ini diampu oleh teman-teman hukum dan pencegahan dan penyelesaian sengketa HPS Pak Hasan gitu. Nah, ketika menurut teman-teman hukum ini memenuhi syarat formil dan material, maka yang mengeksekusi atau memasak itu ya di divisi kita penanganan pelanggaran. Jadi memang tidak semua case itu masuk dalam penanganan pelanggaran.
ada screening itu ya di divisi hukum, apakah ini memenuhi formil dan material gitu loh. Kalau ini memenuhi maka masuk case itu kita yang masak Pak Jun gitu. Ya. Tapi tentu hal tersebut Bawaslu menjaga asas keadilan, kemudian transparan dan independensi Pak Ulum ya. Yes. Ya. Jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir ketika menemukan pelanggaran, silakan melaporkan dan Bawaslu Kabupaten Tangerang akan menindaklanjuti seadil-adilnya dan transparan untuk publik ya, bahwasanya hal tersebut kalau memang benar-benar memenuhi unsur pelanggaran ya nanti hasil kajian akhirnya akan disampaikan juga. Nah kemudian dalam menangani pelanggaran Bawaslu tersendiri apakah memanfaatkan teknologi untuk bisa melakukan inovasi-inovasi baru agar masyarakat, karena kita tahu volume ya jarak antara Kabupaten Tangerang pusat ibu kota dengan beberapa kecamatan ini kan jauh-jauh. Kira-kira inovasi apa yang dimunculkan oleh Bawaslu? Pertama memang kalau dari sistem itu kan di kita ada namanya sigap lapor. Kita sosialisasikan ini, cuman di sisi lain banyak masyarakat yang belum memahami itu. Nah, sehingga kita mengambil inisiasi sendiri dengan mencantumkan apa namanya nomor-nomor kontak center ya di Bawaslu melalui Humas. Jadi ada WhatsApp Bawaslu yang khusus itu untuk aduan dari masyarakat. Sederhananya adalah teman-teman, bahwa masyarakat itu bisa langsung me-WhatsApp di nomor tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Biasanya karena apa namanya keterbatasan jarak segala macam, sebenarnya kita di tiap kecamatan itu kan ada tangan panjang Bawaslu yaitu Panwascam. Meskipun mereka merasa jauh dari Bawaslu, tapi saya yakin di masing-masing sekretariat Panwascam sudah tersedia di tiap kecamatan. Tapi lagi-lagi dengan mencantumkan kontak center Bawaslu itu untuk mempermudah sebenarnya komunikasi masyarakat. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa orang yang memberikan informasi awal atau sebagai pelapor itu dirahasiakan oleh Bawaslu datanya, karena sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Cuman faktanya memang ketika si pelapor itu memberikan laporan kepada kita, mereka keluar dari kantor Bawaslu membawa teman-teman media langsung jumpa pers gitu. Sebenarnya bukan Bawaslu yang mencontoh yang mencontohkan itu. Sebenarnya bukan Bawaslu yang membocorkan si pelapor tersebut. Tapi memang si pelapor tersebutlah yang show up diri gitu, bahwa gue habis laporan nih gitu, Melaporkan si A gitu kan. ngelaporan si A si B. Jadi ya publik tahu siapa pelapornya ya, karena ya ulah si pelapor sendiri sebenarnya, bukan dari Bawaslu yang membocorkan datanya gitu sih. Siap. Selama perjalanan pemilu kemarin Pak Ulum ya, juga sepanjang pemilihan 2024 kemarin, kira-kira kasus apa yang paling terberat Bawaslu Kabupaten Tangerang ini tangani, Pak? Sebenarnya hampir setiap case ya, karena memang di Bawaslu itu kan ada bertentangan soal ujian terbesar seorang pengawas pemilu itu adalah soal nurani dan juga regulasi. Dan ini adalah konsekuensi logis kita dalam mengambil pekerjaan. Kasus yang terberat itu adalah ya kasus yang ada ranah pidananya gitu. Ada ranah pidananya, dan tentu kita juga berdinamik karena kasus pidana itu kan tidak pure Bawaslu yang menangani, tapi ada sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan juga kejaksaan. Tentu pintu masuknya melalui Bawaslu. Ketika udah masuk sentra Gakumdu, maka dinamika tersebutlah yang menjadi menarik gitu loh menurut Bawaslu, karena memang dari 3 lembaga ini masing-masing punya regulasinya. Kalau di kita per Bawaslu, polisian per Kap, kalau kejaksaan itu perma gitu tuh. Nah di regulasi itu ada perbedaan-perbedaan, dan itu hal yang wajar di dinamika seperti itu. Tapi prinsipnya adalah dari masing-masing unsur mereka mempunyai dalilnya masing-masing dalam memberikan argumentasi di forum-forum Gakumdu seperti itu. Siap. Nah, teman-teman sahabat Bawaslu sekalian, berarti sahabat Bawaslu ketika
laporannya sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang, itu nanti kalau memenuhi unsur pelanggaran itu nanti akan masuk dalam tahapan sentra gakumdu. Nah, jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan itu kepada kepolisian langsung, Pak Lum. Yes, betul. Ya, karena sudah melalui Bawaslu yang nantinya pada akhirnya itu akan ditangani oleh sentra gakumdu yang tadi unsurnya itu terdiri dari 3 lembaga, Bawaslu, kemudian kepolisian dan unsur kejaksaan. Nah, kira-kira dalam melakukan upaya pembuktian terhadap pelanggaran tersebut bahwa ini benar-benar dinyatakan benar-benar bersalah atau tidak, ada trik-trik khusus ataupun cara-cara khusus Bawaslu dalam melakukan pembuktian tersebut, Paulum? Nah, ada sih, tentunya ada. Setiap lembaga juga ada. Cuman kan kita tidak bisa membuka secara detail lah ya, Siap. karena itu kan strategi internal Bawaslu. Cuman prinsipnya adalah treatment yang dilakukan oleh Bawaslu itu tentu berlandaskan dengan regulasinya, dengan perbawaslunya. Pembuktian itu sebenarnya tergantung kasus. Kalau kasusnya di pemilu pelanggaran administrasi misalnya, dan itu kan sangat terbuka, sidang sangat terbuka, dihadiri pelapor, terlapor, pihak terkait, pun pembuktiannya pun sama, tergantung case-nya. Nah, kalau misalnya di Gakumdu sendiri, pembuktiannya juga harus memang benar-benar menggali informasi, karena keterangan dari saksi itu kan merupakan salah satu barang bukti tentunya. Prinsipnya pembuktian itu memang strategi, ini saya tidak buka secara menyeluruh, strategi dari Bawaslu itu memang benar-benar menggali informasi dan memixkan apa yang dia ucapkan dengan barang bukti, alat bukti dan lain sebagainya gitu. Sejauh ini seperti itu sih treatment yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga Gakumdu. Sepanjang perjalanan pemilu dan pilkada kemarin, Paulum, bagaimana sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Tangerang terhadap upaya yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Tangerang ini dalam melakukan penanganan pelanggarannya? Oke, kita fair aja ya Pak Jun. Tingkat kepuasan itu kan biasanya berdasarkan survei gitu. Dan sementara kita belum melakukan survei itu, tapi secara general memang kepuasan publik itu ada di angka kurang lebih di 70-80% lah kalau data dari Bawaslu RI. Dan untuk di Kabupaten Tangerang, tingkat kepuasan itu kalau diukur dari hasil produk hukum Bawaslu, sejauh ini tidak ada sangkaan sih ya, tidak ada tidak ada PK gitu loh dari si pelapor maupun terlapor. Artinya mereka sejauh ini puas-puas saja terhadap. Dan prinsipnya ketika kita mengeluarkan produk berarti kita harus siap, dan produk itu harus matang, siap untuk digugat gitu, baik dari pelapor maupun terlapor gitu. Tapi selama kita mengacu terhadap regulasi, ya kita pede-pede aja, yakin-yakin aja bahwa produk hukum yang telah kita keluarkan atau rekomendasi yang telah kita keluarkan itu melalui kajian yang rumit dan panjang. Nah, tentu dalam menangani pelanggaran ini, Divisi Paulum sendiri ini kan tidak bekerja sendiri, dan tadi juga disampaikan ada sebelum ditangani oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, ditangani dulu oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Nah, kira-kira keterkaitan antar divisi di Bawaslu Kabupaten Tangerang ini sepanjang pemilu dan pilkada kemarin selama 2024 itu seperti apa, Pak? Ya, sangat terkait ya. Pertama memang kalau Pak Peri itu kan divisi SDM dan organisasi, dia khusus memang mengupgrade di internal SDM di internal Bawaslu. Dalam hal ini mencakup mulai dari Bawaslu sampai pengawas TPS. Terus yang kedua, pencegahan ini adalah divisinya Pak Iqbal. Dia selain mengampu pencegahan juga mengampu Parmas dan juga Humas. Dia garda terdepan dalam melakukan kampanye anti politik uang, kemudian juga melibatkan masyarakat dengan program pengawas partisipatif, juga melibatkan stakeholder yang lain. Nah, divisi hukum ini kalau konteks dalam penanganan pelanggaran, dia yang menjadi screener penanganan pelanggaran. Apakah ini memenuhi unsur delik formil dan material si case pelanggaran itu? Kalau memenuhi maka masuk di penanganan pelanggaran. Kalau tidak memenuhi maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk
diteruskan dalam penanganan pelanggaran. Artinya memang keempat divisi ini sangat berkaitan. Nah, ketua ngapain? Ketua itu adalah mengkoordinir seluruh divisi. Seluruh divisi. Jadi berat sih tugas ketua itu sebenarnya. Ya, kalau tadi kan berbicara sinergitas antar lembaga, antar divisi dan antar pimpinan. Nah, kira-kira selama perjalanan Bawaslu di pemilu dan pilkada ini, mungkin ada kualitas ataupun apa kinerja-kinerja dari teman-teman staf yang membantu para pimpinan ini perlu ditingkatkan, atau memang ini sudah cukup, atau memang perlu ditingkatkan untuk kedepannya, Paulo? Ya, prinsipnya setiap belajar itu kan tidak ada kata puas lah ya, baik-baiknya. Upgrade diri itu harus kita jalankan, apa namanya, karena memang dunia itu kan dinamis gitu loh, tidak bisa, unpredictable, tidak bisa kita prediksi. Maka dari itu, selain kita mengupgrade diri tentang pengetahuan, juga kita harus adaptif gitu loh terhadap perkembangan-perkembangan itu sendiri. Kayak misalkan gini, apa namanya, kalau kita kaji secara detail tentang money politik misalnya, di Perbawaslu itu kan memang, di undang-undangnya itu kan memang yang namanya politik uang itu adalah transaksi uang tunai gitu loh. Nah, sementara zaman sudah berkembang begitu pesat, ada e-wallet, ada apa namanya bank-bank online dan lain sebagainya gitu. Kalau kita ngaca di peraturan apa namanya PPATK, tafsir dari uang tunai itu adalah uang kertas dan logam. Dan koin gitu loh. Nah, apa kabar dengan transfer e-wallet segala macam? Nah, ini regulasi kita itu harus cepat mengikuti perkembangan zaman. Memang benar-benar selain kita mengupgrade pengetahuan kita tentang pemilu, juga kita harus adaptif gitu loh terhadap perkembangan zaman. Begitupun juga soal regulasi harus cepat mengikuti perkembangan zaman, harus kontekstual biar tidak ketinggalan. Ini yang menjadi masukan kita ke RI ya, melalui provinsi tentunya. Nah, kira-kira untuk ke depan, tantangan terbesar Bawaslu untuk pemilu ataupun pilkada yang akan datang, kira-kira seperti apa, Paulo? Tantangan yang paling besar di penyelenggara itu pertama soal integritas sih. Integritas iman politik soal penyelenggara itu memang harus tebal, teman-teman. Kita harus menyadari bahwa yang pengen jadi penyelenggara itu banyak, sementara yang terpilih hanya 5, baik KPU maupun Bawaslu. Nah, yang terpilih ini harus membuktikan integritasnya. Apakah mereka memang worth it, layak menjadi pimpinan Bawaslu atau KPU gitu, atau tidak gitu. Kalaupun kan ada juga beberapa kasus di DKPP ya soal integritas segala macam. Ini yang sangat disayangkan. Jadi ketika komisioner yang terpilih, maka dia harus berani membuktikan diri bahwa integritas dia memang layak berada atau duduk di posisi itu. Terakhir, Paulo, kira-kira dari jarak pemilu yang akan datang ini kan masih lama ya, di 2029. Apalagi ada penambahan masa putusan MK itu. Nah, menjadi 2000, ada pemisahan antara pemilu tersebut, ada di 2031. Nah, kira-kira masyarakat kan saat ini masih mempertanyakan di jeda antara 2025 menuju pemilu yang akan datang ini Bawaslu kerjanya ngapain sih gitu. Nah, ini perlu disampaikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Tangerang untuk menjawab di masa tidak adanya tahapan pemilu ataupun pilkada, kerja-kerja Bawaslu itu ngapain aja, Paulo? Oke, siap. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat umum dan memang harus kita jawab. Pertama, memang Bawaslu itu kalau konteksnya non tahapan itu kita selalu mengawasi namanya DPT berkelanjutan lah, daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Kenapa itu perlu diawasi? Karena itu kaitannya soal hak politik seseorang. Dan hak politik seseorang jika sengaja dihilangkan, dengan sengaja dihilangkan, ada mens reanya gitu, maka otomatis berhadapannya dengan pidana gitu. Itu satu. Terus yang kedua, Bawaslu juga
menjadi apa ya, laboratorium pengetahuan gitu tentang demokrasi, baik demokrasi nasional maupun lokal. Jadi memang teman-teman teman-teman yang melakukan penelitian, maka kita harus siap baik secara data maupun pengetahuan untuk memberikan apa kebutuhan dari si peneliti itu sendiri. Berikutnya adalah juga Bawaslu sebenarnya menjadi mitra strategis dengan pemerintah karena memang di Kabupaten Tangerang ini kan ada namanya pemilihan kepala desa ya. Bawaslu dan KPU memberikan masukan terhadap perbuk yang terbaru, misalnya yang mengatur tentang pilkades yang mengatur tentang pilkades agar terwujudnya pilkades yang damai dan juga jurdil tentunya. Berikutnya teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah adanya putusan MK ini, adanya pemisahan antara, kalau dulu kan bahasanya pemilu dan pilkada, kalau sekarang ke depan ini kan nanti bahasanya itu pemilu nasional dan pemilu lokal. Ini kita sedang menunggu prolegnas yang telah dicantumkan oleh Komisi 2 ya, produknya seperti apa dan bagaimana gitu. Apakah mau diomnibuskan gitu menjadi satu undang-undang atau memang seperti apa skemanya. Dan semua penyelenggara pemilu juga menantikan produk itu gitu agar kemudian kita dapat pengetahuan yang terbaru dan juga mengkaji ulang gitu loh mengenai regulasi yang akan dikeluarkan nanti oleh Komisi 2. Mudah-mudahan lah Pak Jun di tahun ini susunan rancangan undang-undang pemilu itu segera terbit ya, agar kemudian nanti kita juga bisa mengkaji itu dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Saya kira singkatnya seperti itulah. Siap. Pak Jun. Dan thank you nih udah diajak ngopi. Siap, baik, terima kasih Pak Ulum atas waktunya bincang-bincang terkait penanganan pelanggaran di podcast episode kali ini, Ngadem, Ngaji Demokrasi. Jadi ini akan berkelanjutan ke depan, ada divisi-divisi lain yang akan menyampaikan terkait divisi tersebut. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Sahabat-sahabat Bawaslu di Kabupaten Tangerang terkhusus seluruh Indonesia. Jadi poin intinya, walaupun tidak ada tahapan, Bawaslu Kabupaten Tangerang dan Bawaslu seluruh Indonesia tetap melakukan kerja-kerja pengawasan. Terima kasih Pak Ulum atas waktunya pada kesempatan kali ini. Teman-teman jangan lupa like, kemudian komen dan subscribe YouTube dari Bawaslu Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.